Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Syafil Fariji dalam berita pekan ini dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada saat hari ini saya akan menceritakan bagaimana proses saya menggarap sebuah program investigasi berita yang menelusuri tentang bagaimana proses bagaimana terjadinya dan makin meningkatnya anak-anak jalanan di Kota Serang, Banten ya. Mengingat berbagai riset yang sudah kami lakukan dan juga beberapa investigasi yang sudah kami dalami, ternyata ada beberapa pihak yang memiliki kaitan dan juga hubungan dengan adanya anak jalanan ini ya. Ada salah satu rekan kami di tim investigasi kami menyatakan bahwa mereka pernah melihat anak-anak jalanan tersebut menyetorkan uang kepada seseorang oknum, dan juga ada yang bahkan melihat mereka itu tuh sengaja diturunkan di lokasi-lokasi tertentu ya, di tempat-tempat tertentu untuk melakukan sebuah kegiatan minta-minta gitu ya, atau mengemis gitu, atau bahkan melakukan pekerjaan yang lain yang dimana mereka itu rata-rata anak-anak berusia 10 sampai 12 tahun, bahkan lebih kecil lagi, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, tergantung lokasinya ya. Dan kami sudah memetakan kurang lebih 3 tempat di Kota Serang yang memang lumayan banyak aktivitas anak-anak jalanan ya. Terutama diantaranya adalah di Ciceri, di dekat Domino's Pizza. Ada salah satu rekan kami yang mengatakan bahwa di situ tuh banyak sekali anak jalanan yang memang sering berkumpul dan juga sering berinteraksi dengan masyarakat serta melakukan aksi mereka gitu ya. Lalu yang kedua adalah lokasi Pakupatan atau sekitaran Parung ya, di lampu merah. Saya banyak juga tipe-tipe anak jalanan seperti manusia silver, pengemis, dan juga pengamen ya. Dimana rata-rata mereka itu tuh adalah anak-anak jalanan yang secara latar belakang masih belum diketahui kebenarannya, apakah mereka memang anak jalanan yang pure karena keterbatasan ekonomi dan terpaksa turun ke jalanan untuk mendapatkan uang, atau justru ada sesuatu di balik mereka. Nah, lalu yang berikutnya adalah lokasi yang ketiga ada di Palima. Seperti yang teman-teman tahu, kalau teman-teman sering lewat di Palima pasti sering sekali ngelihat di lampu merah tersebut banyak sekali para pengemis, pengamen, dan juga anak-anak yang meminta-minta uang dan juga melakukan aksi mereka untuk bisa mendapatkan uang ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk menghadapi krisis dan juga investigasi ini, untuk mendalami ini, saya membuat tim dengan berjumlah berapa orang ya kemarin, itu sekitar 10 mungkin kalau nggak salah, yang beranggotakan saya sebagai produser. Ada sutradara juga yaitu Hazar Aulia dan juga Zahra Amar Rahim. Lalu ada kameramen 2 orang ya, Farhi Setiawan dan juga Muhammad Rain Febrian. Lalu ada dua wartawan yaitu Sabila dan juga Rinda Sumarni. Lalu ada juga sebagai satu pemegang kamera juga ada Anissa Fitria. Lalu ada sebagai penulis naskah Nida Anhovia. Lalu ada bersama dengan Zahrotul Zanna, dan ada editor kita yaitu Ahmad Taqiyuddin Anwari. Yang dimana hari ini pada Jumat tanggal 21 November 2025 kita melakukan investigasi pertama kita ke kedua lokasi ya, dengan membuat 3 rencana kurang lebih. Dengan rencana pertama yaitu kita mendatangi lokasi dan langsung melakukan wawancara kepada anak-anak jalanan apabila memungkinkan untuk anak jalanan itu dilakukan wawancara. Lalu yang kedua, apabila anak jalanan itu tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara, maka kita mewawancarai masyarakat setempat di sekitar lokasi tersebut ya. Lokasi untuk hari ini adalah 2 tempat, yaitu di Ciceri dan juga di Pakupatan Parung. Lalu yang berikutnya adalah rencana C ya. Rencana C itu tuh apabila dari
anak jalanan atau bahkan masyarakat belum bisa diwawancarai atau kurang memungkinkan karena faktor cuaca atau lokasi yang kurang cocok, maka kita fokus untuk pengambilan footage dan juga mendapatkan informasi-informasi sekilas dari lokasi-lokasi yang sudah kita tentukan hari ini. Nah, untuk tim investigasi hari ini tersusun dari 3 sampai 4 orang, yaitu ada Ahmad Ibn Anwari, ada Farhis Setiawan, ada Nidaan Hovia, ada Zahra Zahra Amarahim, ada Hazar Aulia, dan ada beberapa rekan kami juga yang di sana seperti Sabila juga yang wartawan ya. Seperti itu. Dan untuk kelanjutan dari progres kami dalam menyiasati informasi ini, bahwa perlu adanya dukungan dari dosen ataupun rekan-rekan kita, karena memang ini isu yang lumayan bisa dibilang sensitif, karena kita memiliki hipotesis bahwa ternyata di balik anak jalanan ini nih, mereka memiliki seseorang terselubung di belakangnya yang mungkin mengarahkan mereka. Jadi itu perlu banget dukungan dari pihak dosen, pihak pemerintah, dan juga pihak masyarakat untuk bahu-membahu mengungkap kebenaran dari permasalahan dan fenomena yang terjadi saat ini, terutama pada kasus anak jalanan ini. Itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak, dan kita bakal ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.